Saudari-saudari, syarat Indonesia agar maju hanya satu, yaitu usir kabaib gitu. Karena maju itu tergantung dari kepandaian dari SDM Indonesia. Sementara itu bila masih ada kabaib, itu akan membuat kebodohan, ya. Mereka tidak hanya pemalsu makam, pemalsu sejarah, pemalsu apapun, tapi mereka mengajarkan kebodohan seperti memundurkan pesawat terbang. Itu kan nggak masuk akal. Kalau dia mengaku keturunan Rasulullah tapi kerjaannya meres orang, nggak usah disungkem pak tangannya pak, tempeleng aja kalau perlu. Jadi ukuran manusia itu adalah moralnya, akhlaknya, adabnya. Lini masa media sosial semakin menanjak dan menjadi ajang pemberitaan dan pembuktian tentang marga Ba'alawi yang konon katanya tersambung sanadnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Masyarakat semakin berjubel pengen tahu ada apa dengan marga Ba'alawi. Dan para netizen pun mendadak menjadi ahli nasab dadakan. Karena marga Ba'alawi yang dahulu-dahulunya dianggap sebagai sosok sakral dan paling suci, kini diprepeli dan label sucinya sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW. Dipertanyakan dan arus gelombang ketidakpercayaan kepada marga Ba'alawi menuntut bukti baru bahwa Ba'alawi harus bisa menekan polemik ini. Namun kenapa ketika diminta persaksian dan bukti-bukti baru serta kevalidannya sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW seakan mereka lari dari kenyataan? Nah, Ba'alawi mengaku cucu Nabi dengan segala akhlak yang mereka pertontonkan, pendawiran, wama, sabahat yang terjadi di berbagai macam lapisan masyarakat, bukan hanya di kiai, di pejabat, di pengusaha, termasuk yang paling empuk itu kiai, karena kiai itu husnudonnya tinggi, karena manhajnya manhaj ketum. Kalau yang manhaj ketum gampang ditipu, makanya jangan mau kalau dalam nasab ini pakai manhaj ketum. Amat ketum, kita manhaj organisasi ikut beliau, tapi manhaj Ba'alawi jangan ikut ketum, karena kita bisa dijajah. Karena Ba'alawi itu hanya mau mengambil manfaat, mendawil, menekan, itu hanya kepada mereka yang masih husnudon. Kalau yang sudah merdeka, proklamasi, saya keyakinan bahwa Ba'alawi bukan cucu Nabi, itu gendangnya Ba'alawi itu nggak bisa masuk ke kita. Gendang doktrinnya itu bahwa mereka cucu Nabi, kemudian mereka minta uang. Kalau misalnya nggak minta uang, kita ini sungkan, takut walat, nggak barokah, itu hilang apabila kita sudah proklamasi bahwa sesungguhnya Ba'alawi bukanlah cucu Nabi. Hal-hal yang mengenai penelitian ilmiah dan lain-lain saya serahkan pada Kiai Iman. Udah beres. Coba logis apa tidak orang yang mengaku cucu Nabi ini secara data di abad ke-9 Hijriah, 895 Hijriah, mengaku keturunan Nabi, kemudian mengurut nama-nama. Ali bin Abu Bakar, namanya sakron nih, 895 Hijriah. Nama saya Ali bin Abu Bakar bin Muhammad bin Abdurrahman Asigar bin Maula Dawilah bin Ali Saibudara bin Ali Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qalifasa bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isanya 345 Hijriah. Sementara di abad-abad itu sudah banyak kitab nasab. Di abad keempat katanya Alwi ini hidup 400 Hijriah, berarti abad kelima.
Di abad kelima sudah ada kitab Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili 435 Hijriah. Tidak ada di sana mengatakan Alwi ini adalah cucu daripada Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa-nya disebutkan dia punya anak, kemudian keturunan sampai beberapa keturunan, tapi tidak menyebutkan Alwi ini, buyutnya Rizik Syihab itu, sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad. Ada juga di abad kelima itu kitab Muntaqilah At-Talibiyah kalangan Ismail Toba-Toba. Ismail Toba-Toba itu 470 Hijriah. Tidak menyebutkan juga bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ahmad bin Isa-nya disebut, dia punya anak namanya Muhammad, dia punya anak namanya Ali, tapi tidak disebutkan dia punya anak namanya Ubaid. Kemudian kitab Al-Mazdi 490 Hijriah karya Al-Umari tidak juga menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ubaid punya anak namanya Alwi yang jadi Ba'alawi. Tidak ada. Kemudian naik ke abad ke-6, yaitu 597 Hijriah, kalangan seorang pakar usul fikih, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau juga seorang ahli tafsir, punya kitab tafsir Mafatihul Ghaib, punya berbagai macam kitab sejarah dan lain sebagainya. Idza utliqal imamu fi usulil fiqhi fal muradu bihi Imam Al-Ar-Razi. Kalau dimutlakkan nama al-imam, qala al-imam dalam kitab-kitab usul fiqh, itu maksudnya adalah al-Imam Fakhrur Razi. Beliau mengarang, menulis sebuah kitab berjudul Asy-Syajarah Al-Mubarakah wa hasara fihi anna aulad Ahmad bin Isa al-Muqidin munhasirun fi salasati bani. Anaknya cuma 3. Siapa? Muhammad, Ali, Husain. Itu 597 Hijriah. Beliau menulis kitab itu. Wafat 604 Hijriah. Beliau punya anak murid namanya itu Al-Fakhri juga, ngarang kitab namanya Al-Fakhri. Al-Marwazi nama murid beliau, itu 614 Hijriah. Di situ juga disebutkan nama Ahmad bin Isa, dan tidak disebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaid, punya cucu namanya Alwi. Tidak ada. Mereka tidak disebut keturunan Nabi pada 614 Hijriah. Kemudian ada kitab Al-Asili 700 Hijriah. Kemudian ada kitab As-Sabatul Musal 787 Hijriah. Kemudian ada kitab Umdatul Talib As-Sugra 828. Ada kitab Umdatul Talib As-Sugra karya orang yang sama, Ibnu Ainabah 828 Hijriah. Sampai abad ke-8, abad 9 awal ini tidak ada orang yang menyebutkan ahli nasab itu bahwa Ba'alawi keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Padahal mereka sudah ada itu. Di abad 9 itu mereka sudah. Ya, tentunya ada tantrum dan polemik nasab tersebut tidak bisa diakhiri di tahun ini, alias tidak bisa move on, karena dari Rabithah Alawiyah khususnya Imam Besar Habib Rizik sendiri ketakutan, dan ketika diminta verifikasi khususnya tes DNA, mereka kelabakan sahabat semua. Jika dahulu-dahulunya Imam Besar Habib Rizik sempat menyuarakan untuk menjaga keabsahan sebuah nasab, maka harus dilakukan tes DNA terakhir agar umat Islam mengetahui bahwa Barga Ba'alawi adalah cucu Nabi. Tapi itu dahulu. Sekarang semuanya dicibir, dipertontonkan ke ruang publik. Dan umat Islam diharapkan pada pemberitaan yang semakin liar di lini masa, baik Facebook, YouTube, IG, dan lain-lainnya sahabat. Panggung perdebatan memanas, kritik yang selalu berdatangan menjadikan bukti tanpa henti bahwa marga Ba'alawi harus bisa membuktikan diri bahwa nasabnya tersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sementara itu para pendukung dan para pengkritik saling berhadapan di medan opini yang semakin bergemuruh untuk meneriakkan satu yel-yel, yaitu cucu Nabi berhadapan dengan para pembental nasab, khususnya barisannya dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, sahabat beriman semua. Setiap kali muncul pertanyaan baru, maka bisik-bisik berubah menjadi perdebatan terbuka yang sulit sekali untuk dikendalikan, sahabat beriman semua. Ini marga Ba'alawi mulai terdesak, atau Ba'alawi di ujung ujian baru di tahun ini? Dan kabar-kabarnya
para mukibin asal Indonesia semakin menyadari bahwa tokoh-tokoh sentral di antara Robito Alawiyah bukan bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lantas siapa yang harus kita kagumi? Benarkah nasab dari marga Ba'alawi tersambung atau tidak sama sekali kepada Rasulullah Muhammad SAW? Tuliskan opini Anda pada kolom komentar di bawah ini dan share video ini sebanyak-banyaknya sahabat beriman semua. Karena di tahun ini, di tengah gelombang kritik dan perdebatan yang terus membesar di ruang publik, kubu Ba'alawi dinilai sebagai pengamat dan warganet memilih untuk tidak bisa diam. Dengan kata lain, mereka terus menulis, mereka terus membaca dan melihat satu sama lainnya bahwa kritik-kritik tersebut membuat opini mereka bisa didengar oleh umat Islam dan Robito Alawiyah sehingga menimbulkan kontroversi dan gesekan besar sehingga membuat petinggi Robito semakin brutal dan semakin tajam pula kemarahannya sahabat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaan terus bermunculan sahabat. Sementara ruang publik dipenuhi dengan adu argumen yang semakin panas. Bagi para pengkritik, sikap ini dianggap tanda bahwa tekanan semakin liar dan semakin kuat. Namun bagi sebagian pendukung, diam bukan berarti kalah. Diam bukan berarti kalah dengan semuanya. Justru di tengah riuhnya kontroversi, pertarungan ini dan narasi ini memasuki babak baru bahwa mereka menilai bahwa marga Ba'alawi bukan lagi bernasab kepada Rasulullah SAW, namun masih meyakinkan kepada publik, dialah yang akan menguasai opini ini sahabat beriman semua. Marga Ba'alawi kini dihadapkan pada polemik tajam, nasabnya dipertontonkan di ruang publik dan marga Ba'alawi tidak bisa lagi move on karena dari tekanan-tekanan publik yang mengarah kepada mereka dihadapkan pada polemik tajam bahwa pemberitaan dan isu liar itu tidak bisa dikendalikan dan tidak bisa seutuhnya diredam. Publik semakin mengetahui bahwa mereka bukan lagi bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW sahabat. Bagaimana tanggapan Anda? Saya rasa polemik ini akan menjadi semakin panas di Indonesia dan menjadi tempat begitu ramah bagi para habaib karena di Indonesia masyarakatnya yang tergolong kasih mengasihi dan bisa memberikan arahan-arahannya kini tidak lagi sahabat beriman semua. Ini mulai bermunculan apakah penghormatan diberikan karena rekam jejak serta kontribusi atas status yang sudah lama diterima tanpa banyak pertanyaan. Polemik ini terus membelah opini publik sahabat beriman semua. Dan tentunya diharapkan dengan adanya isu nasab dan gelombang ketidakpercayaan kepada marga Ba'alawi di sini membuka fakta dan opini baru bahwa sejatinya mereka bukan siapa-siapa lagi, bukan lagi sebagai oknum suci dan bukan lagi sebagai cucu Nabi. Tuliskan komentar Anda dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada kerabat dan sanak famili Anda sahabat beriman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.